Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Pemberdayaan masyarakat adat adalah yang menjadi fokus utama dalam perdebatan kali ini. Tapi optik yang harus dipakai adalah milik masyarakat adat itu sendiri, yang mana harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di mana tiang dari keeksistensi mereka yaitu adalah nilai konservatifisme dan juga adalah budaya mereka. Jadi buang apa yang oposisi telah katakan, di mana mereka menggunakan optik pemerintah yang berfokus kapitalis dan juga pengincaran pasar itu sendiri. Tapi sebelum memasuki bangun argumentasi, mari kita sanggah dan juga rekonstruksi ulang apa yang sudah lawan sampaikan. Pertama, mari kita karakterisasi ulang terkait di mana Mosi ini sebenarnya berpijak. Juri, benar yang dikatakan lawan bahwasanya Mosi ini berpijak di dunia misalnya multikultural, tapi selain itu juga harus disadari bahwasanya Mosi ini hadir dalam dunia yang globalisasi pada akhirnya. Artinya, terdapat intervensi dan juga internalisasi dari nilai-nilai barat yang mana seperti nilai kapitalis, liberalis, dan juga individualis. Konteksnya gimana? Bisa kalau diinterpretasi dalam budaya, itu bisa seperti tari. Bajunya bakal disesuaikan dengan teori ekonomi yang mana mencari efisiensi dan juga sesuai kebutuhan pasar, demand dari masyarakat dan jadi penontonnya. Artinya apa? Kalau misalnya itu nggak sesuai, misalnya dari masyarakat ada terlalu bertele-tele atau gimana, itu apa akan dikurangi dan diefisiensikan pada akhirnya. Tapi kemudian misalnya individualis masyarakat adat itu bakal dituntut misalnya mereka untuk mencari keuntungan pribadi dan juga bagaimana mereka berkompetisi atau main sebagaimana yang terjadi di Eropa. Tapi kenapa ini menjadi framing yang penting? Karena ini berdampak pada budaya dan juga konservatifisme itu sendiri. Tapi kedua, karakterisasi dari masyarakat adat yang benar itu seperti apa? Juri, mereka itu pada akhirnya nggak senaif itu, mereka butuh survival dalam dunia ini. Artinya apa? Mereka itu butuh material untuk membenarkan kebutuhan dasar seperti jalanan, listrik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lawan yang menggambarkan masyarakat adat terlalu naif, mari kita buang saja. Tapi sanggahan, lawan berkata terkait kesejahteraan masyarakat adat lewat kapitalisasi budaya dan lain sebagainya. 3 respon. Yang pertama, mereka mengatakan terkait lebih mudah karena lokasinya dan lain sebagainya. Oke, akan kami respon. Pertama, bagaimana pada akhirnya mereka bisa menjaga? Iya, mungkin bakal mudah, tapi bakal ada di sana setelahnya intervensi, misal dari pemerintah dan juga bisa target-target turis harus berapa dan pendapatan harus berapa dan dipaksakan daerah tersebut untuk dipesatkan. Tapi lokasi mereka itu pada akhirnya menjadi safety net untuk keberlanjutan budaya itu sendiri. Tapi kedua, mereka mengatakan terkait budaya yang hidup. Tapi akan kami respon. Pertama, budaya itu nggak bakal hidup pada akhirnya. Kenapa? Itu akan dibuat mati oleh turis yang datang sangat masif, tapi juga intervensi pemerintah yang mana membuat program-program yang tidak sesuai dengan nilai adat itu sendiri. Pun kalau misalnya lawan bilang ini bakal tetap hidup, ini bukan lagi sesuai dengan nilai-nilai konservatif dan juga nilai-nilai asli dari masyarakat itu sendiri. Tapi respon selanjutnya akan saya elaborasi dalam argumentasi saya. Berlanjut ke bangunan argumentasi. Bagaimana pemberdayaan akan terwujud di sisi kami dengan menjaga nilai budaya? 3 alasan struktural. Yang pertama, apa masalah hedon juri? Ini hadir di dunia kapitalis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana fokus dari dunia ini adalah uang, output, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan? Karena ini akan menggerus nilai-nilai konservatisme. Ini adalah sebuah perannya dua hal. Pertama, ini sebagai safety net dari doktrin-doktrin barat. Tapi kedua, ini adalah identitas dari masyarakat adat itu sendiri. Misal prasyarat eksistensi mereka di kancah nasional bahkan global. Ini artinya apa? Ketika dia terinfluence barat, ini akan menghasilkan sebuah eksploitasi yang sangat destruktif dari segi eksternal, misalnya dari pemerintah, turis yang masif, dan juga misalnya intervensi pihak asing, tapi juga dari sisi internal. Kenapa? Orang-orang dari masyarakat adat itu sendiri, dia akan mulai terdoktrinasi bahwasanya mereka harus mencari kapital, mereka harus bisa memfokuskan sesuai target global dan sebagainya, sehingga destruksinya juga akan dihancurkan dari sisi dalam itu sendiri. Karena itu ini akan sangat buruk untuk keberlanjutan masyarakat adat. Tapi kedua, struktur kedua, perubahan di sisi kami, apa yang akan terjadi? Ketika kita memfokuskan kepada sektor konvensional, ini akan memberikan sumber material untuk masyarakat itu sendiri yang mana menjadi kebutuhan hidup di dunia kapitalis saat ini, yaitu material. Tapi di sisi lain, karena lokasi yang terpisah pada akhirnya akan menjaga budaya di sisi lain, dan di sisi yang lainnya itu masyarakat adat tetap bisa menghasilkan uang yang mereka butuhkan. Uang yang mereka dapatkan pada akhirnya bisa digunakan untuk mengembangkan budaya mereka, dan yang harus digarisbawahi, mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya 3 hal. 1,
satu, cara yang tradisional, dua, penilaian dengan internal misalnya dengan ketua adatnya, masyarakat sesepuhnya dan lain sebagainya. Tapi ketiga, dia nggak bakal dituntut material misalnya kayak harus pendapatan sekian persen dari misalnya kalau pariwisata dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini likely untuk terjadi? Dua alasan terstruktur. Pertama, dari segi insentif, mereka masyarakat adat itu mau survive, otomatis mereka bakal bekerja keras untuk mencari duit. Mereka tuh punya rasional juga, makhluk rasional. Tapi kedua, pemerintah ini adalah obligasi pemerintah yang mana harus mengcater semua lapisan masyarakatnya. Tapi kenapa capable? Dua alasan. Pertama, bantuan dari pemerintah seperti sangu, rumah susun, transportasi untuk ke pekerjaan mereka, lowongan pekerjaan, dan juga pelatihan-pelatihan agar masyarakat adat ini bisa terintegrasi di pekerjaan mereka itu sendiri. Dari mana dananya? APBN dan lain sebagainya. Tapi kedua, akan ada juga bantuan dari aktor eksternal seperti UNICEF yang mana sudah bertahun-tahun menggelontorkan dana banyak sekali untuk pada akhirnya membantu hal-hal seperti ini pada akhirnya. Tapi apa implikasinya? Dua hal setidaknya. Pertama, akan ada pemberdayaan masyarakat itu dari budaya yang terjaga dengan memperhatikan kualitas yang menghasilkan identitas itu terjaga pada akhirnya. Seperti tradisi-tradisi dan juga ciri khas yang akan berlanjut. Yang mana ini menjadi nilai yang sangat mahal karena hanya bisa terjadi dengan dua hal. Pertama, karena itu turun-temurun, tapi kedua ini tidak bisa diduplikasi misalnya dengan masyarakat buat-buatan pemerintah dan lain sebagainya. Karena inilah nilai yang sudah dianut dan dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Tapi kedua, masyarakat adat ini akan bertahan secara jangka panjang. Kenapa? Mereka nilai mereka lebih bisa bertahan lebih lanjut dan tidak terintersentif oleh pihak-pihak luar. Tapi kemudian juga ada progres dari uang yang mereka berikan, yang mana akan memperbaiki kualitas hidup mereka dari air, dari jalanan, transportasi. Kenapa? Dari yang mereka kerja konvensional, mereka akan berkontribusi. Karena apa? Mereka ada rasa keterikatan moral, karena mereka ada merasa cinta dengan desa mereka pada akhirnya. Toh mereka nggak bakal ninggalin seperti itu juga. Kenapa ini sangat penting? Kehidupan balance itu yang menjadi kunci dalam mosi perdebatan kali ini, sehingga nilai-nilai adat itu bisa terjaga. Kenapa di Silawan itu bakal sangat buruk? Karena di sisi mereka, optik yang dipakai adalah optik eksternal. Artinya, dunia kapital itulah yang akan menggerus dan akan mengakomodir semua hal tersebut. Akhirnya apa? Ini mereka akan terus dituntut untuk bisa mendapatkan income sebesar-besarnya dan juga akan memenuhi kebutuhan misalnya kompetisi global dan lain sebagainya yang bertentangan dengan nilai konservatif dan akan destruksi dari eksternal dan juga internal. Tapi apa penimbangannya? Kalau di sisi kami berhasil melindungi aktor rentan yaitu masyarakat adat dengan menjaga kebutuhan mereka yang butuhkan, yaitu nilai konservatif itu sendiri. Tapi kedua, di sisi kami itu akan bertahan jangka panjang. Kan apa? Nilainya itu sesuai dengan masyarakat adat itu sendiri. Karena itu bangga sebagai tim kontra.